Shalom. Shalom. Belum semangat ya. Shalom. Shalom. Kemudian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saya juga menyapa saudara-saudaraku yang di rumah atau yang dimanapun mengikuti ibadah ini. Shalom saudaraku. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menyertai saudaraku. Haleluya. Haleluya. Sebagai pastor surgawi, untuk kita masuk ke hadirat Tuhan, kita katakan, saya menantikan hadirat Tuhan. Saya menantikan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya bersuka ya. Siapa mau menerima sukacita yang daripada Tuhan? Haleluya, haleluya. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian terima sukacita surgawi. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa bagi Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Amin. Tidak seperti Engkau ya Bapa. Haleluya. Sungguh besar sukacita kepada kami ya Bapa.
punya Allah seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Sedetik pun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Bapa. Engkau selalu ada bersama kami, ya Tuhan. Kami ada bersama-Mu, ya Bapa. Hidup dalam hidup kami, ya Tuhan. Hidup kami dalam hidup. Karena kami ini adalah milik-Mu, Bapa. Dan Tuhan Yesus milik kami, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita, ya Bapa. Bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Engkau Tuhan yang kami rindukan, ya Bapa. Jiwa kami menanti-Mu, ya Tuhan. Bagaikan air, ya Tuhan. Bagaikan rusa, ya Bapa, yang rindu air, ya Bapa. Demikianlah juga Tuhan, hati kami rindu akan Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan, dalam ibadah kami ini, ya Bapa, hadirat-Mu selalu memenuhi kami, ya Tuhan. Berkati semua kami, Bapa, anak-anak-Mu, umat-Mu, ya Tuhan. Anak-anak-Mu, ya Bapa, yang ikut kami dalam pelayanan, ya Tuhan. Mungkin sebagai pemain musik, worship leader, singer, kolekta, hamba-Mu yang menemukan firman-Mu, ya Tuhan. Atau sebagai apapun kami, ya Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba, ya Bapa. Bila keberadaan kami, ya Tuhan. Urapan-Mu, ya Bapa, yang memenuhi kami. Begitu juga dengan umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati, ya Bapa. Anak-anak-Mu, Tuhan, yang dalam perjalanan, Tuhan hantarkan ke tempat ini, ya Bapa. Bisa bersatu hati, ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, ya Bapa, meninggikan nama-Mu, ya Tuhan. Begitu juga dengan mengikuti ibadah ini, ya Bapa, baik di rumah manapun ataupun dimanapun, ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati mereka, ya Bapa. Tuhan yang memulihkan, ya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, ya Bapa. Haleluya. Sebab Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Jireh, ya. Terima kasih, ya Tuhan. Engkau Allah Yehova Jebaot, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa. Kami siap, anak-anak-Mu, Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kerinduan jiwa kita menanti. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, ku rindu. Haleluya. Ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Kembali
dalam kemuliaan-Nya. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Benar Tuhan, kami sangat rindu akan Engkau ya Bapa. Jiwa kami menanti Engkau Yesus. Kami menyembah Engkau, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kuasa ya Bapa. Sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan yang memenuhi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Saat kami menyembah-Mu ya Bapa, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu merangkul kami ya Bapa. Engkau menggendong kami ya Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua itu ya Bapa. Semua itu berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kembali kita dengan pujian ini, kita mau menyembah Dia. Katakan Tuhan ku rindu, haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu, haleluya. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku dalam
anak-anakmu yang rindukan. Ketika kami menyembah Engkau ya Tuhan, Roh-Mu bekerja ya. Saat kami memuji-Mu ya Tuhan, Engkau bertata di atas. Kami angkat hati kami ya Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu ya Bapa. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji-Mu ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ya. Sinar kemuliaan-Mu yang memenuhi kami. Katakan saat ku menyembah.
hatimu ke Tuhan. Engkau memandang kekudusannya. Saat ku sembah, ya Bapa, saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi katakan dengan lembut, saudaraku katakan, ku angkat hatiku. Haleluya, ya Bapa. Yes, haleluya, haleluya. Ya, Engkau memandang kekudusan Tuhan itu sungguh indah, haleluya. Ya, haleluya. Hosana bagimu, glorious. Haleluya. Kita sama-sama kita katakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu ya Bapa, yang selalu memenuhi kami ya Tuhan. Sungguh indahnya Tuhan memandang wajah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap ujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami ya Bapa. Sebagai anak-Mu Tuhan, Engkau sudah menebus kami ya Tuhan dengan darah yang mahal ya Bapa, dengan darah yang kudus Tuhan. Engkau tebus kami, Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Mungkin dunia memandang kami hina ya Bapa, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengangkat kami ya Tuhan, jadi pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami mau bersuka cita, bersorak-sorai ya Tuhan. Sebab hari ini hari Tuhan jadikan ya bagi kami ya Bapa, untuk selalu memuji Engkau, untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami anak-anak akan bersuka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kuasa bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila kami bersama-Mu ya Tuhan, tidak ada yang menjadi lawan kami ya Bapa. Kami hidup dalam damai-Mu ya Tuhan, damai surgawi, damai sejahtera yang daripada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Sinar kemuliaan yang selalu memenuhi kami ya Bapa. Karena Yesuslah satu-satunya penolong kami yang sungguh-sungguh ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap untuk bersorak-sorai. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semua merasakan hadirat Tuhan? Semua merasakannya? Haleluya. Untuk itu mari kami untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka, kita mau bersorak-sorai, sebab hari ini hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Oh haleluya. Yes, semua semangat ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Tuhan memberikan kuasa bagimu. Haleluya. Kuasa segalanya. Haleluya. Halo. Haleluya. Yes. Hari ini. Haleluya. Yes. Mari kita bersyukur.
Tuhan akan memberikan kuasa bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian. Ku diberi kuasa. Haleluya. Semuanya merasakan kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan itu. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bukan oleh Bapak Gembala, hambanya yang kudus. Firman-Nya yang ajaib.
pribadi Yesus sendiri. Dia akan memberikan sinar kemuliaannya bagi kita. Haleluya. Bagi keluarga kita, sekeliling kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau bagi siapapun itu. Haleluya. Haleluya. Dia akan memenuhi hidup kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Katakan memenuhi sekelilingku. Memenuhi di sekelilingku. Katakan ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Sinar kemuliaan Yesus. Memenuhi di hidupmu. Letakkan tangan-Mu dalam-Mu.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus. Kau Allah yang ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang selalu kuandalkan. Mari hanya jemaat Tuhan saja katakan, Kau Allah yang besar, yang besar. Mari jemaat Tuhan. Sekali lagi hanya jemaat Tuhan. Kau sekarang hanya wanita saja yang pria berdoa, hanya wanita. Kau Allah yang besar. Mari yang pria berdoa. Kau Yesus yang membuatku pujian. Hanya Kau yang selalu sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, lebih lagi, segala kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih
di mana kami bisa berkumpul bersama-sama pada hari ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, ajari kami agar kami bisa mengerti firman yang kami dengarkan dan juga memberkati kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Jangan sampai 3 kali seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saya mau tanya sekali lagi lebih semangat. Shalom Bapak Ibu. Yes, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang sederhana. Ketika Tuhan menyertai, maka akan diubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dianggap, ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan akan mengubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita lihat. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Mari kita lihat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. 1 Samuel 16 ayat 14. Sama-sama kita baca. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ayat ini berbicara tentang seseorang raja yang bernama Saul. Perhatikan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Pada masa kepemimpinan Raja Saul, dan Saul nantinya akan digantikan oleh Daud, mereka atau orang-orang Israel adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan mereka mengetahui bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jadi kira-kira seperti ini. Apapun yang terjadi, semuanya berasal dari Tuhan. Karena mereka hanya tahu tentang Tuhan pada waktu itu. Ini hampir mirip dengan kitab Ayub yang sering dikutip oleh orang-orang ketika masa penghiburan. Orang akan mengutip kitab Ayub dengan berkata seperti ini: Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu orang beranggapan bahwa ini salah satu ayat pendukung bahwa kematian itu berasal dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat yang berbicara tentang Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil hampir mirip dengan roh jahat yang dari Tuhan. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang namanya roh jahat berasal dari Tuhan. Memang awalnya diciptakan oleh Tuhan, tetapi setelah memberontak disebut namanya menjadi roh jahat dan dijatuhkan dari surga. Itulah iblis, setan, roh jahat, penghulu-penghulu dunia gelap di udara ini. Terus kenapa Alkitab mencatat roh jahat yang daripada Tuhan? Seperti yang saya terangkan di awal, bahwa orang Israel hanya tahu tentang Tuhan. Jadi semua yang terjadi, semua mereka pikir berasal dari Tuhan. Ya, mereka berpikir roh jahat ini berasal dari Tuhan karena mereka tahu hanya tentang Tuhan pada waktu itu. Demikian juga dengan Ayub. Kenapa Ayub bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, seolah-olah Tuhan yang mengambil harta miliknya, seolah-olah Tuhan yang menghancurkan hidupnya Ayub, seolah-olah Tuhan yang merusak kehidupan Ayub. Ya, tapi Pak Pendeta, di Alkitab memang tertulis, ya saya akan terangkan hari ini. Kalau kita baca di Ayub pasal pertama, Ayub itu dikatakan siapa? Saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Pertanyaannya, kalau saleh, jujur, dan takut akan Tuhan masih dihancurkan, apa gunanya kita taat? Apa gunanya kita takut akan Tuhan? Apa gunanya kita jujur kalau toh juga dihancurkan? Beberapa hari yang lalu sudah saya bahas kenapa Ayub yang taat, yang saleh bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi saya mau tunjukkan hari ini supaya kita punya pemahaman tentang Tuhan yang benar. Sebab kalau engkau berpikir tentang Tuhan yang benar, maka engkau akan benar. Tetapi kalau engkau berpikir salah tentang Tuhan, maka engkau akan salah.
Kalau kita baca di ayat selanjutnya dalam kitab Ayub, Tuhan bertemu dengan iblis. Lalu iblis berkata kepada Tuhan, coba engkau jamah Ayub, pasti dia akan mengutukimu. Tapi Tuhan berkata seperti ini, oke, coba kau jamah, tapi nyawanya jangan kau ambil. Artinya yang membuat Ayub rusak adalah iblis, titik. Bukan Tuhan. Yang membuat Ayub sampai istri anak-anaknya meninggalkan dia, sampai hartanya hangus, iblis, bukan Tuhan. Terus pertanyaannya, kenapa timbul perkataan Ayub Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Karena Ayub hanya tahu tentang Tuhan, dia nggak tahu tentang iblis. Maka dia pikir ketika dia hancur, Tuhan yang buat dia hancur. Itu alasannya. Jadi jangan kalau ada penghiburan engkau berkata seperti itu, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Yang membuat rusak adalah iblis, titik. Yang membuat hidupmu berantakan adalah iblis. Yang membuat hidupmu kocar-kacir, rusak, tidak bisa meninggalkan dosamu adalah iblis. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Demikian juga hal ini. Kenapa dikatakan roh jahat dari Tuhan? Karena orang Israel waktu itu hanya tahu tentang Tuhan. Jadi mereka pikir kalau ada pun roh jahat itu dari Tuhan. Jadi tidak ada roh jahat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang ada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, katanya seperti ini, Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Inilah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Roh Kudus bisa keluar dari dalam diri orang percaya. Tetapi bedanya dalam perjanjian lama tidak semua ada Roh Kudus. Jadi tidak semua orang ada Roh Kudus di perjanjian lama. Hanya orang-orang tertentu, raja Saul, karena dia raja ada Roh Kudus di dalamnya. Yang kedua nabi, yang ketiga imam. Hanya ketiga orang inilah yang memiliki Roh Kudus dalam perjanjian lama. Maka kita sangat beruntung dalam perjanjian baru kelahiran Yesus, karena setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalammu, engkau setara dengan raja. Wow. Makanya engkau disebut anak raja. Wow. Kenapa ragu? Lihat, di dalam perjanjian lama ada 3 yang diurapi atau yang diturunkan Roh Kudus atasnya: nabi, imam, dan raja. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya atas setiap orang yang percaya. Maka oleh karena Roh Kudus engkau setara dengan raja. Sama-sama katakan, aku anak raja. Aku anak raja. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara semuanya raja. Perhatikan ya, kenapa Roh Tuhan undur daripada Saul? Ini sangat mengerikan. Walaupun dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak bisa keluar. Dalam perjanjian baru, dalam zaman kita sekarang, Roh Kudus nggak bisa keluar masuk. Walaupun kita berbuat dosa Pak Pendeta, iya, Roh Kudus nggak bisa keluar masuk, tapi Roh Kudus bisa melihat semua dosa. Maka nggak ada dosa tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa Saul ditinggal oleh Roh Tuhan. Kita kembali mundur ke Samuel 15 ayat 3. Kita mundur Bapak Ibu Saudara. Samuel 15 ayat 3. Kita lihat kenapa Roh Kudus keluar dari Saul. Walaupun Roh Kudus tidak bisa keluar masuk dalam diri kita, tetapi firman Tuhan ini berlaku bahwa Roh Kudus menganggap dirimu sesuatu yang salah hari ini. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada perintah kepada Saul untuk membunuh orang Amalek. Perhatikan, ini sesuatu firman yang sangat kejam menurut kita. Karena semua perempuan yang menyusu bayi harus dibunuh. Kenapa Tuhan memerintahkan Saul membunuh orang Amalek, bahkan sampai seluruh dombanya, sampai seluruh ternaknya Bapak Ibu Saudara? Karena orang Amalek adalah orang yang penuh dengan dosa, yang sifatnya selalu ingin berperang.
yang sifatnya selalu ingin menghancurkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, haleluya. Sepertinya harus ditambah volume ini. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini alasannya, tapi kita nggak usah bahas. Pertanyaannya, tapi kan Allah penuh kasih. Ya, Allah penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa, ada 3 hukum dalam Alkitab. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham, itu hukum kasih karunia. Dari zaman dari zaman Adam sampai zaman Musa, itu namanya hukum kasih karunia. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus, itu namanya hukum Taurat. Tetapi dari zaman Yesus sampai sekarang, kembali kepada hukum kasih karunia. Nanti suatu saat akan kita bahas lebih detail. Terus ini ada pada zaman hukum Taurat. Pada zaman di mana mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, kenapa Tuhan memerintahkan Saul menghancurkan orang-orang Amalek? Karena Tuhan sangat benci dengan dosa. Tuhan sangat benci dengan dosa. Tetapi pada zaman hukum Taurat, orang-orang sudah menyatu dengan dosa. Dosanya dihancurkan, maka itu juga orang dihancur. Karena inilah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, supaya yang seharusnya kita dihancurkan digantikan menjadi Yesus yang dihancurkan. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi Tuhan itu sangat benci dengan dosa. Dia ingin menghancurkan dosa. Tetapi karena dosa sudah melekat dengan manusia, manusia pun itu hancur karena dosa. Maka Tuhan gak mau manusia hancur. Diutuslah Yesus supaya kebenciannya, amarahnya terhadap kita digantikan kepada Yesus. Itulah sebabnya kita bebas sekarang, free. Walaupun kita hidup di dalam dosa, ya, walaupun kita manusia yang gak benar, tetapi karena Yesus datang menggantikan kita yang seharusnya kita dihancurkan karena dosa, Yesus datang menggantikan kita, kita tidak jadi hancur. Itulah namanya kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut. Jadi dulu hukum berlaku nyawa ganti nyawa. Jadi orang-orang Amalek waktu itu membunuh orang-orang Israel dengan pedang dan sampai anak-anaknya. Maka Tuhan membenci pembunuh, maka Tuhan suruh bunuh mereka balik. Karena itu hukum yang berlaku dulu. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itulah sekarang yang masih dianut beberapa agama, hukum Taurat ini. Nyawa ganti nyawa, congkel, atau hukum-hukum yang lain. Tetapi setelah kedatangan Yesus, hukum itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Wow, sangat luar biasa Yesus kita, amin. Lalu Tuhan menyuruh Saul menghanguskan mereka semua, orang-orang berdosa. Saul melakukannya, tetapi ada satu yang tidak dilakukan, yaitu domba-domba yang terbaik mereka ambil. Tuhan sudah bilang, sampai ternaknya harus engkau hanguskan. Tetapi Saul tidak melakukannya. Mari kita lompat ke ayat 18 supaya lebih cepat. Ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapakah engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Wow. Roh Kudus undur dari Paulus hanya karena tidak sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Tuhan berfirman, bunuh semuanya, dan apa katanya? Juga ternaknya. Lalu Saul membunuh orang berdosa, tetapi ternaknya diambil. Ini yang membuat Saulus ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya hal sepele, tetapi sesuatu yang sepele kalau tidak kita lakukan, kalau itu firman Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sepele, tetapi bukan masalah. Jadi begini, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden bukan masalah makan, ya, karena banyak di antara kita orang berdosa masalah makanan.
Banyak. Bagaimana dengan makanan darah, mati dicekik? Ada banyak kan? Firman Tuhan berkata tidak boleh makanan yang mati dicekik. Ya. Mati dicekik itu sama dengan kecelakaan, itu nggak disembelih. Karena kecelakaan, kok saya bilang kecelakaan, ditabrak lah ya, kecelakaan. Ada binatang ditabrak, oh belum mati sembelih. Itu sama halnya, bagian dari dosa. Jadi kenapa Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden bukan masalah makan, tetapi masalah tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Saul juga bukan masalah mengambil jarahan atau mengambil anak domba daripada orang Amalek, tetapi masalah tidak taat kepada Tuhan. Mari kita lompat ke ayat 22 supaya lebih cepat. Sama-sama kita baca ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan, sama-sama, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada, wow, sesungguhnya lebih baik mendengarkan firman Tuhan daripada melayani. Ini sangat keras Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya lebih baik mendengarkan firman Tuhan daripada saya hanya berkhotbah di tempat ini. Saul punya niat baik, perhatikan. Saul punya niat baik. Dia mengambil jarahan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan gak suka. Kenapa Tuhan gak suka? Karena Tuhan mau Saul taat. Maka Tuhan berkata kepada Saul, aku lebih suka engkau taat, aku lebih suka engkau mendengarkan firman-Ku daripada korban bakaranmu. Maka jangan ada yang malu kalau nggak ada persembahannya ke gereja, malu. Jangan, karena Tuhan lebih suka engkau duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan daripada persembahanmu. Amin. Ya, tapi kalau ada persembahanmu beri juga. Jangan nanti aku bawa pulang karena Tuhan lebih suka saya duduk. Maksud saya ini khusus orang-orang yang tidak punya, yang tidak memiliki. Jadi perhatikan, tanamkan di hatimu, Tuhan lebih memerlukan ketaatan daripada tindakan yang lain. Amin. Haleluya. Inilah yang membuat Saul keluar roh Tuhan dari dalam dirinya. Kita lompat ke ayat 26, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oh sorry, belum selesai. Kembali ke ayat 22 tadi. Sama-sama kita baca dengan suara yang kuat, dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persepuluhan baik, tetapi lebih baik mendengarkan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Baru saya mengerti kenapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, padahal mereka sangat setia melayani. Karena lebih penting mendengarkan firman Tuhan daripada yang lain. Amin. Haleluya. Wow, suaranya harus digencarkan lagi. Kita lompat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali ke ayat 15. 1 Samuel 16 ayat 15. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sudah belajar kenapa Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Mari kita lanjut ke ayat 15. Sama-sama kita baca 2 ayat. Lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Jadi ada roh jahat mengganggu Saul. Ketika roh
Tuhan keluar dari dalam diri Saul. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, di dunia ini hanya dua. Kalau bukan roh Tuhan, maka roh jahat. Kalau roh Tuhan tidak bekerja, maka roh jahat yang bekerja. Wow. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa dengar? Oke, kita bernyanyi dulu. Kau aja yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak berhak, segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak berhak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak berhak. Sekali lagi, Kau yang besar, Kau yang besar dan mulia. Kau Yesus. Kau Yesus. Nama Yesus. Amin. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali ke ayat 16. Baiklah Tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika roh Tuhan keluar daripada Saul, maka roh jahat mengganggu dia. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, ketika Saul bermain musik, dengar Bapak Ibu, dengar ya, Bapak-bapak, suara saya udah hampir puncak paling tertinggi, ya, Sabila. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia memain kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika roh jahat mengganggu Saul, maka harus ada salah satu cara. Satu cara untuk membuat roh jahat itu takluk, supaya suasana hati daripada Saul menjadi nyaman, yaitu dengan cara ada seseorang yang bermain kecapi. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan, maka Daud dipilih menggantikan Saul. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud dipilih bukan dari orang-orang yang terpandang. Daud dipilih bukan orang yang gagah perkasa, tetapi orang yang sama sekali tidak dipandang, orang yang paling kecil dalam saudaranya. Haleluya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 6.
1 Samuel 16 ayat 6. Sama-sama kita baca. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan menyuruh Samuel mencari pengganti daripada Saul. Maka Tuhan pergi ke rumahnya Daud, dan Daud memiliki saudara yang cukup besar perawakannya, yang cukup tinggi badannya, yang cukup tegar, yang bernama Eliab. Eliab ini kakaknya Daud. Maka ketika Samuel bertemu dengan Eliab, Samuel beranggapan bahwa Eliab adalah pengganti daripada Saul menjadi raja, karena Eliab cocok sebagai pahlawan perang. Tetapi ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang didapat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari sinilah asal timbul perkataan Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu. Oke. Sepertinya tidak bisa dilanjutkan lagi. Kita bernyanyi dulu. Kita tunggu waktu, kalau bisa kita lanjut, akan kita lanjut. Suara saya udah hampir di titik paling tinggi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimulah Tuhan, hanya Kau yang selalu kuandalkan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini kami bisa melayani-Mu, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa bersuka cita bersama-sama. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu. Bapa, kami percaya walaupun firman yang kami dengarkan terganggu oleh karena cuaca, walaupun hanya sedikit saja, tetapi kami percaya firman akan bertumbuh di dalam hidup kami, dan firman-Mu akan mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami semakin berkenan dan semakin berkenan dan lebih berkenan lagi. Sebab firman-Mu sanggup mengubah kami 20, 30, 60, bahkan hingga 100 kali lipat. Sebab bagi firman-Mu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setia. Terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Bapa, secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu, di mana tanggal 24 yang lalu, 24 September, kami memperingati di mana gereja-Mu mandiri, berdiri sendiri. Sudah 6 tahun ya Tuhan. Walaupun kami tahu banyak rintangan, banyak tantangan yang gereja-Mu hadapi, yang gereja-Mu alami, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang kokoh, yang menopang gerejanya, sehingga gerejanya tetap berdiri sampai saat ini. Kami percaya gereja-Mu akan terus Engkau berkati, sehingga jemaatnya, jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan, jemaat yang memiliki iman terhadap Yesus, dan juga gereja yang bertumbuh bukan hanya secara kualitas, bertumbuh juga dengan secara kuantitas. Kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih berkati seluruh jemaat, seluruh pelayan, umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, mereka akan pulang dengan bersukacita. Mereka akan pulang dengan membawa damai. Mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkas Tuhan. Di tangan mereka ada sukacita surgawi. Di tangan mereka ada pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap yang sakit saat mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan pulang dengan membawa kesembuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kalian percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Bila firman Tuhan yang kita perdengarkan, kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang kolektor. Persembahan ketiga untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Bila pembangunan rumah Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan akhir tahun ini kita segera menempati rumah Tuhan yang di depan kita sana. Haleluya, amin. Untuk itu mari kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Yesus yang kami selalu percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber berkat bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong kami yang sungguh-sungguh ya Bapa. Haleluya. Sebentar ini Tuhan kami memberikan persembahan kami ya Bapa. Engkaulah sumber berkat bagi kami ya Tuhan, sumber segalanya ya Bapa. Banyak berkat-berkat-Mu yang kami terima ya Tuhan, di dalam profesi kami ya Bapa, usaha kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu dan senantiasa memberkati itu ya Bapa. Bila Tuhan persembahan kami, Engkau yang memberkati ya Tuhan, tangan-tangan kami ya Bapa. Engkau yang memberikan tingkat-tingkat berkat bagi kami ya Tuhan. Dan persembahan ini bisa kami pergunakan ya Tuhan, untuk
untuk kejayaan gereja di tempat ini ya Bapa. Rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tempat kami untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Bapa, Allah yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya Tuhan yang memberkati kami ya Bapa, tanpa terkecuali ya Tuhan. Sebab Tuhan sudah memilih kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati ya Tuhan, menjadi anak-anak yang dilimpahi segala kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak kami yang hidup, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Just you. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman buat kita semua. Walaupun dalam cuaca dingin, tetaplah bersabar Bapak Ibu Saudara. Kita imani tahun depan kita sudah di gedung yang baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya yakin semua rindu. Amin. Saya yakin Bapak Ibu sudah bosan melihat sungai yang mengalir ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumuman kita, jangan dulu pulang setelah ibadah ini. Semuanya, semua yang hadir di tempat ini, jangan dulu ada yang pulang. Kita mau merayakan sukacita, sebab hari ini kita memperingati sebenarnya tanggal 24 September, tetapi karena itu harinya pada hari Jumat, jadi tanggung kita adakan hari ini, di mana gereja kita setelah mandiri genap sudah usianya 6 tahun. Jadi kita merayakannya dengan makan bersama, dengan bersyukur di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Jadi saya undang semuanya yang ada di tempat ini untuk tinggal sebentar, kita akan merayakannya. Dan untuk hari ini pemuritan kita tunda, kita diadakan, kita lanjut untuk kita kembali ke minggu depan pemuritan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa atas segala kebaikan-Mu.
Kami bersyukur jika ibadah kami Tuhan siang hari ini telah selesai, di mana kami sudah memuji, memuliakan Engkau dengan segenap tubuh roh jiwa kami. Sebab kami percaya Engkau selalu bertahta di atas segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Bapa yang baik, yang kudus di sorga, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya setiap pribadi kami Bapa semakin mendekat dan melekat kepadamu dan turut dengan perintah-Mu. Bapa, kami butuhkan pertolongan-Mu melalui Roh mulai membimbing kami Bapa, untuk kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, nama Engkau semakin dipermuliakan. Sebab kami memiliki Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, selain daripada hanya dengan mengucap syukur, meninggikan Engkau di atas segala nama. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau selalu membutuhkan, memberikan kebutuhan kami. Engkau selalu mengenyangkan kami di setiap perjalanan hidup kami. Sukacita kami Tuhan sempurna di dalam Engkau, karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu ada di sana. Tuhan yang baik, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Pimpin kami setiap pribadi, agar kami dapat berlaku seperti yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Tuhan, hawa nafsu kami, daging kami yang membuat kami kadang lupa akan kehendak-Mu, tetapi karena Roh-Mu bekerja dan pengampunan-Mu luar biasa di setiap pribadi kami, sehingga Kau melayakkan kami Tuhan untuk datang sujud, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur jika tanggal 24 2 hari yang lalu tepat setahun gereja-Mu, Bapa, kami melihat pelayanan di gereja-Mu sungguh banyak yang terlepas dari segala kuasa-kuasa kegelapan, yang sakit disembuhkan karena Kau berkuasa di gereja-Mu ini melalui pimpinan gembala sidang kami. Engkau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam pelayanannya. Kami juga Bapa berdoa buat kami pelayan-pelayan-Mu yang siap untuk mendukung pelayanan gembala sidang kami di tempat ini. Kuduskan setiap pribadi kami Bapa, agar kami layak melayani-Mu dengan setulus hati kami. Bapa, pelihara hati kami, pelihara seluruh hidup kami, diteguhkan iman kami, supaya tetap kami Bapa merendahkan hati di hadirat-Mu, karena kami adalah anak-anak terang-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami merayakannya dengan sukacita, damai sejahtera dari surga, dan perlindungan yang dari surga, dan sukacita yang dari surga memenuhi kami untuk merayakan ulang tahun yang ke-6 gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan di dalam ibadah kami dan di setiap pelayanan kami. Bapa yang kudus di surga, kami juga berdoa buat pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu membuka pintu agar gereja-Mu secepatnya dibangun. Semuanya karena rencana-Mu, karena perbuatan-Mu. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sudah mendengarkan seru dan doa kami, karena Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kami, dan terkhusus pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, yang kudus di surga, kami juga berdoa buat negara kami, pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia. Pulihkan Bapa, hanya dengan perkenan-Mu bangsa kami layak menerima pemulihan. Ampuni bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami
pemimpin-pemimpin bangsa kami takut akan Tuhan. Bapa yang kudus di surga, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh bumi ini dimanapun. Tuhan yang menambahkan pengetahuan dan keberanian, sehingga nama Tuhan yang disiarkan dan nama Tuhan Bapa yang diberitakan di mana-mana. Karena Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Biarlah semuanya dunia percaya bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja bagi seluruh bangsa di dunia. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Hanya ini Bapa, doa yang bisa kami panjatkan siang hari ini sebagai rasa syukur kami menerima berkat-berkat-Mu. Sempurnakanlah Bapa, karena kami memiliki Engkau Bapa yang sempurna. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan taruhkanlah wajahmu ke surga sebagai bukti engkau percaya kepada Tuhan yang akan memberkati engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.